Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Dibangun selama 20 tahun dengan 2 juta blok batu, sampai tingginya mencapai sekitar 146 meter. Tapi kalian tahu nggak sih, bangsa Mesir dulu pas lagi bikin piramid, belum kenal sama satuan meter. Terus, mereka ngukur piramidanya pakai apa ya? Nah, ini nih yang menarik. Coba kalian bentangin tangan kalian kayak gini. Jarak dari siku ke ujung jari terjauh kalian dikenal sebagai istilah 1 cubit. Tulisannya sih cubit, tapi bukan cubit-cubitan ya. Bacanya cubit. Dan sekitar 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir jadiin 1 cubit ini sebagai satuan panjang mereka. Wah, bisa ya piramid itu berdiri? Padahal 1 cubit masing-masing orang kan beda-beda. Nah, karena susah buat nyamain panjang suatu benda kalau pakai satuan kayak cubit, lahirlah satuan sistem internasional yang disepakati oleh seluruh negara di dunia. Apa aja ya kira-kira satuannya? Yuk kita pelajari! Sebenarnya nggak cuma Mesir yang punya satuan sendiri. Dulu, di Indonesia juga ada. Cubit itu kalau di bahasa Indonesiain artinya hasta. Terus ada yang namanya satuan jengkal, panjang dari ujung jempol sampai kelingking kamu. Ada juga yang namanya depa, ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri kamu. Lain lagi di Inggris pada abad 12, ada satuan panjang yang namanya yard, yaitu jarak dari ujung hidung ke ujung ibu jari pas tangan dibentangin. Lagi-lagi ukurannya dari bagian tubuh manusia ya, yang pasti beda-beda kan setiap orangnya. Seiring dengan peradaban dan budaya manusia yang mulai berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk saling bertukar informasi, teknologi, jasa, dan perdagangan. Kita jadi butuh banget keseragaman satuan yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Akhirnya, muncul gagasan buat bikin satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sekarang kita kenal sebagai Satuan Sistem Internasional atau SI, yang diambil dari sistem satuan di Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Besaran fisika adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran yang paling dulu ditetapin dalam satuan SI adalah besaran-besaran dasar yang disebut sebagai besaran pokok. Totalnya ada 7. Ada panjang yang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Tapi sebenarnya ada besaran-besaran lain yang biasa kalian ukur sehari-hari. Kayak luas kamar kalian misalnya. Atau volume air yang kamu minum dari gelas. Nah, besaran-besaran selain dari 7 besaran pokok tadi disebut sebagai besaran turunan. Karena besaran ini didapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungin. Contohnya, luas adalah turunan dari besaran panjang. Karena rumus umum luas adalah panjang kali lebar. Berarti satuannya jadi meter dikali meter, sama dengan meter kuadrat. Selain itu, volume juga turunan dari besaran panjang. Karena rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti satuannya jadi meter kali meter kali meter. Atau sama dengan meter pangkat 3. Nah sekarang, gimana sama besaran kecepatan? Coba kalian pause dulu video ini, terus tentuin sendiri turunan sama satuannya. Hasil dari turunan dan satuannya akan jadi kayak gini. Sama nggak kayak jawaban kamu? Oke lanjut. Besaran fisika juga bisa dinyatakan dengan